Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Milati, Nurse Magister Keperawatan. NIDN saya 1106028602. Saya dosen di Home Base Profesi Nurse di Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu di program studi S1 Keperawatan, yaitu Manajemen Keperawatan, dengan kode mata kuliah MK SKP 8240. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib, dengan bobot SKS sebanyak 4 SKS, terdiri dari 3 SKS mata kuliah teori dan 1 SKS praktikum lapangan. Dosen tim pengajar pada mata kuliah ini yaitu sebanyak 5 orang. Mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa semester 8. Selanjutnya saya akan menguraikan delivery, interaction, dan assessment dari mata kuliah ini. Pada mata kuliah ini, bahasannya ialah tentang kepemimpinan dalam keperawatan dengan cara mengelola sekelompok perawat dengan menggunakan peran dan fungsi manajemen untuk dapat memberikan asuhan keperawatan kepada klien pada tatanan pelayanan keperawatan di tingkat rawat inap, di rumah sakit, dan di tingkat keluarga, di puskesmas, dan masyarakat sesuai dengan standar akreditasi nasional dan internasional. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini yaitu yang pertama, membedakan berbagai teori, tipe kepemimpinan, peran, dan prinsip manajemen dalam pengelolaan dan manajemen secara umum dan konsep kepemimpinan Islam. Yang kedua ialah menguasai konsep dan prinsip manajemen keperawatan secara umum dan dalam pengelolaan asuhan keperawatan kepada klien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan serta peran dan fungsi manajer keperawatan. Selanjutnya yang ketiga ialah menyusun perencanaan manajemen keperawatan di suatu unit rawat inap sesuai dengan tahapan penyusunan perencanaan dan standar akreditasi pelayanan SNARS, STARKES, dan GCI. Yang keempat, memahami konsep pengorganisasian dalam pengelolaan asuhan keperawatan kepada klien. Yang kelima, memahami konsep pengarahan dalam pengelolaan asuhan keperawatan kepada klien. Yang ketujuh, menyusun upaya pengendalian mutu asuhan dan pelayanan keperawatan. Yang kedelapan, merencanakan penyelesaian konflik dalam pelaksanaan asuhan pelayanan keperawatan rawat inap dan bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dengan menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya. Selanjutnya yang terakhir ialah memainkan peran dalam proses konferensi timbang terima sesuai dengan konsep manajemen dan melakukan studi kasus secara teratur dalam cara refleksi, teraah kritis, dan evaluasi serta peer review tentang praktik keperawatan yang dilaksanakan. Adapun materi yang disampaikan dari mata kuliah ini selama 16 kali pertemuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu adalah teori kepemimpinan dan ciri perilaku kepemimpinan dalam pengelolaan manajemen secara umum, konsep kepemimpinan dalam Islam. Yang kedua, konsep manajemen keperawatan dalam pengelolaan asuhan keperawatan unit rawat inap. Yang keempat, fungsi manajemen POSAK. Yang kelima, indikator mutu pelayanan di ruang rawat. Yang keenam, implementasi kegiatan dalam MAKP, yaitu timbang terima, pre dan post kompren, ronde, dan esbar. Yang terakhir ialah materi manajemen konflik. Adapun sistem pembelajaran pada kuliah ini yaitu pembelajaran di kelas dan praktek di rumah sakit. Metode pembelajaran di kelas menggunakan discovery learning, kemudian melakukan small group discussion, dan terakhir melakukan role play sebelum mahasiswa berpraktek di lapangan. Adapun asesmen atau sistem penilaian, ada beberapa komponen, yaitu dari komponen kognitif kita menilai dengan menggunakan ujian akhir blok sebanyak 45%. Kemudian untuk penyelesaian masalah tugas, mereka melakukan makalah dan penilaian sebanyak 20%. Selanjutnya,
dalam penilaian keaktifan dinilai 10%, serta penilaian keterampilan sebanyak 25%, yaitu ujian praktek di lapangan. Sehingga totalnya adalah 100%. Berdasarkan hasil keputusan AIPMI atau Asosiasi Institusi Nurse Pendidikan Nurse di Indonesia dan PPNI, salah satu lulusan sarjana keperawatan diharapkan mampu menjadi manajer dan leader dalam manajemen praktek keuangan pada tatanan rumah sakit maupun pada masyarakat. Sehingga pada tahap akademik ini betul-betul dipersiapkan sebelum mereka memasuki tahap profesi. Pada video ini saya akan menampilkan pengajaran di kelas dalam bentuk role play yang bertujuan melatih keterampilan mahasiswa dalam melakukan simulasi timbang terima, di mana kemampuan akhir ini diharapkan dari pembelajaran ini mampu melakukan kompetensi tersebut pada praktek lapangan dan tahap profesi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu. Ya, ini pertemuan yang ke-14 ya. Ya, wah cerah sekali. Bajunya baju warna-warni lah hari ini. Santai ya hari ini. Alhamdulillah. Baik teman-teman, kita hari ini pertemuannya sesuai dengan RPS tentang implementasi aplikasi MAKP di ruang rawat inap. Mungkin bertemu sebelumnya dosen yang lain, ada Pak Fahrin yang menceritakan apa saja kegiatan MAKP di ruangan. Salah satunya kegiatannya apa saja? Mungkin diingat? Lima, ada apa lagi? Rekon, cross conference, ya, Pak. S-bar ya, bagus sekali. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dan kita akan role play ya. Nah, saya sudah membagi skenario atau sinopsis cerita yang akan nanti kalian role playkan untuk memahami lagi tentang apa itu pre-kompren dan timbang terima. Nah, mari kita masuk dulu ke tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Tujuan pertemuan ini adalah memainkan peran bagaimana proses conference timbang terima sesuai dengan konsep manajemen ya. Nah, dan di sini ada studi kasus, cara teratur dan cara refleksi telah kritis dan evaluasi serta peer review tentang praktek keperawatan dilaksanakan. Dari sini kelihatan bahwa tujuannya nanti kalian benar-benar bermain peran ya. Nah, kita sudah berbagi peran ya. Ada yang jadi pasien, kepala ruangan, ada yang jadi perawat primer atau ketua tim, dan ada yang jadi perawat shift pagi dan shift sore ya. Baik, sebelum kita masuk sini, pernahkah kalian melihat perawat melakukan conference? Pernah. Iya. Kapan mereka melakukan pre-conference? Sebelum apa? Sebelum ke tempat pasien, atau sebelum ke ruangan pasien, atau sebelum timbang terima? Itu post kompren atau pre kompren? Ya, nanti kita akan bahas lagi yang benar yang mana ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang timbang terima atau apusan. Siapa pernah melihat apusan? Pernah ya? Pernah lihat apusan dari shift pagi ke siang? Ya, dari malam ke pagi? Ya, betul. Sama nggak apusan sama timbang terima? Sama. Ya, timbang terimanya di mana? Di meja perawat atau di ada meja pasien, ada meja perawat, terus ada yang ke pasien ya. Ya, itu sudah tepat gitu ya untuk timbang terimanya seperti itu. Nah, pada saat timbang terima apa yang didiskusikan ya? Ya, bagus. Tindakan yang sudah dilakukan dan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Wah, keren banget ini ya. Habis dinas semester tadi ya, Renda sudah melihat ya, luar biasa ya. Nah, jadi nanti setelah ini kalian kan mau dinas finance manajemen ya. Salah satu dari SKS ini kan praktek di lapangan ya. Jadi kita menyiapkan betul-betul prakteknya seperti apa ya. Kita lanjut ke bawah ya. Nah, ini contoh konferensi ya. Nah, konferensi itu adalah sebuah diskusi yang membahas tentang kondisi pasien ya. Nah, di situ ada semua perawat ya yang dinas saat itu. Nah, sekarang kita baca pre-conference adalah pertemuan
rutin yang dilakukan setiap hari sebagai langkah awal pada saat shift, ya. Kemudian ini pas waktu setelah operan dinas, bukan sebelum operan. Ya, kalau pre-kompren itu setelah operan, baru mereka seperti briefing gitu ya. Oh, hari ini ada pasien berapa gitu ya. Nah, jadi di awal baik dinas mungkin mereka bisa pesan, mereka akan diskusi kita hari ini apa, sore ini kegiatannya apa. Walaupun juga malam juga seperti itu, ya. Sesuai dengan jadwal dinasnya, yang nggak harus pagi aja, bahkan harusnya setiap dinas ya. Nah, tujuannya apa? Membantu semuanya yang dinas di situ untuk mengidentifikasi masalah pasien, ya, dan mempersiapkan apa yang akan ditemui di lapangan. Oh, ini pasiennya belum dilakukan perawatan luka. Oh, pasiennya mau diantar ke ruang radiologi, seperti itu. Jadi harus ditulis dulu dan mempersiapkan kesempatan untuk berdiskusi tentang keadaan pasien tersebut. Jadi kalau di hotel itu kayak briefing gitu ya. Oh, ini kita ada pasien gini-gini gitu, kita harus siap-siap. Kayak dari sini tujuan pre-kompren. Dari sini kelihatan penting banget ya. Nah, untuk membuat pre-kompren ada syaratnya. Yang pertama, pre-kompren sebelum melakukan asuransi keperawatan, post-kompren setelah memberikan asuransi keperawatan. Waktunya nggak usah lama-lama ya, karena pasien sudah nunggu gitu. Kemudian topiknya terbatas saja, nggak usah terlalu luas. Rencananya, rencananya dan apa saja yang perlu dicari. Yang terlibat siapa nih? Kepala ruangan, ketua tim, bisa juga perawat primer atau perawat pelaksana. Yang ini harus perhatikan pedoman dari conference. Jadi conference ini betul-betul harus dijelaskan pada semuanya. Dan ini kita harus diskusi ya supaya memang betul-betul terbangun dinamika di dalam kelompoknya. Dan pemimpin di dalam tim itu harus bisa menjaga fokus, jangan bahas mana-mana ya. Jangan cerita tentang kemarin reunian gitu, jangan dulu ya. Atau yang bukan berkaitan dengan pasien kita, harus fokus dulu. Kemudian pemimpin di dalam satu shift itu harus betul-betul merencanakan topik yang penting. Mau ngapain, membahas apa. Seperti itu. Kemudian harus menciptakan suasana diskusi yang bagus ya di antara semuanya. Dan terakhir sebelum ditutup konferensi dan siap bekerja, gitu, harus ada kesimpulan. Kita apa, mau apa. Kalau begitu juga kalau pada saat post konferensi berarti kesimpulannya berarti pasien yang teratasi berapa, yang belum teratasi berapa, mau dikasih berikutnya apa untuk si berikutnya, gitu ya. Oke, dari sini paham ya tentang konferensi ya. Nah, ini ada beberapa tahapannya, pastinya ada interaksinya, pasti ada prainteraksi, siap-siap gitu ya. Kita sebelum udah tahu dulu, kemudian kita interaksi. Oke, sudah siap, berikan salam, assalamualaikum, kita mau briefing, kita mau rekomen dulu. Semuanya siap ya, oke. Kemudian lalu ketua tim atau penanggung jawab shift, kalau shift malam gitu penanggung jawab shift aja, ya. Nah, itu memulai konferensi persiapan nih jumlah pasiennya gitu ya. Kemudian menanyakan rencana harian, kita rencana pasien ini mau ngapain, ya. Oh, ini harusnya tindakannya apa? Oh, hari ini dilakukan ini, ya. Antara tahapan berikutnya yaitu menyampaikan perkembangan dari hasil tadi timbang primanya, yaitu menyampaikan hasil pasien dan mendiskusikan hasil yang akan dilakukan. Terakhir ya, pada tahap terakhir ini sebelum kita terminasi, kita harus mengingatkan bahwa SPO-nya, oh ingatnya lah, kalau mencuci tangan begini, kalau mau masang handphone begini. Terakhir, setelah itu diingat disiplin, kemudian lihat cara rencana kegiatan, dan dibahas apa yang belum selesai. Terakhir adalah ditutup. Seperti biasa, terima kasih untuk komen ini, selamat bekerja. Paham sampai sini? Sama. Ya, bagus. Nah, kalau post konferensi berarti kita kumpul lagi. Apa teman-teman analisanya yang didapatkan? Berarti nanti sore apa? Seperti itu ya. Dari konferensi malam ya. Nah, seperti ini kalau post konferensi setelahnya ya. Nah, selanjutnya kita timbang prima. Nah, ini ada 10 menit contoh seperti timbang prima di samping bed pasien. Walaupun dimulai dulu dari
nurse station. Ya. Nah, timbang terima itu banyak istilahnya, ada hand out, apusan, sign out, sign report, sign over, hand over, ya seperti itu. Ya, ada macam-macam. Tapi kalau di Indonesia bilangnya apusan gitu. Ya, bahasa resminya adalah timbang terima. Ya, timbang terima. Nah, handover ini adalah oleh tanggung jawabnya sanitasi shift malam menjaga pindah ke shift pagi. Jadi harus betul-betul dijelaskan supaya jangan ada ketinggalan informasinya. Hal-hal poin itu harus disampaikan. Jadi operan, dan ada lagi tambahannya bed set and over. Dulu cuma timbang terima di bed pas di meja reception ya. Namun dengan adanya perkembangan zaman, ada pasien yang salah ruangan misalnya, makanya harus ke bed ya. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah menyampaikan kondisi yang terakhir, menyampaikan apa yang sudah dan apa yang belum, dan menyampaikan hal yang penting yang harus ditindaklanjuti dan menyusun rencana untuk shift dinas berikutnya. Oke, ya. Untuk SOP-nya sudah Ibu bagikan, SOP timbang terimanya ya. Nah, ada tahapannya juga sama seperti tadi. Ada persiapan alatnya, kemudian ada penjelasannya, sudah kumpul semuanya. Kalau dijelaskan, kemudian ke bed pasien satu persatu itu ya. Tanyain gimana kabarnya, apa yang masalahnya atau belum. Oke, dari situ nampaknya belum terlalu tampak, tapi sudah saya bagikan SPO timbang terimanya. Baik, kita persiapan untuk role play ya. Ya, kita persiapan untuk role play. Oke, sekarang kita mulai role play ya, yaitu kita mulai dari timbang terima. Ya, yang dari si pagi ada empat orang, tim 1 dan tim 2. Ya, dan ada kepala ruangannya ya. Nah, kemudian ada shift siang sudah siap juga. Ya, silakan dimulai dulu. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan timbang terima seperti biasa, dan sebelum itu kita berdoa bersama dulu yang akan dipimpin oleh Aris. Baik, teman-teman, sebelum kita melakukan timbang terima, kita berdoa secara masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Aris. Kemudian marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, karena nama serta karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di sini pada siang hari ini, Kamis tanggal 4 Juli 2023, dan akan melakukan kegiatan overan yang rutin kita lakukan setiap pergantian shift. Dan kemudian kepada perawat pelaksana yang dinas pagi, dipersilakan untuk menjelaskan kondisi masing-masing pasien yang ada saat ini ke perawat pelaksana yang dinas sore. Dan untuk masing-masing ketua tim, saya persilakan memvalidasi data yang sudah ada untuk merencanakan tindakan perawatan selanjutnya. Baik, kepada tim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan kondisi pasien saat ini. Jadi jumlah pasien dari tim 1 saat ini adalah 4 orang dengan tingkat ketergantungan minimal 2 orang, pasien 1 orang, dan total care 1 orang. Identitas pasien yang pertama bernama Nyonya S, umur 55 tahun, tingkat ketergantungan minimal care, diagnosa medis hipertensi. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Izin melaporkan tentang jumlah pasien pada hari ini dari tim 2. Jumlah pasien hari ini dari tim 2 ada 6 orang dengan tingkat ketergantungan minimal 4 orang, dan 1 orang itu ada partial care, dan dengan total care itu ada 1 orang. Adapun identitas pasien yang pertama itu ada Nyonya R, umur beliau 50 tahun dengan tingkat ketergantungan partial care itu dengan diagnosa medisnya itu hipertensi. Baik, terima kasih untuk peran pelaksana yang telah menyampaikan kondisi dari semua pasien pada hari ini. Mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi? Mungkin cukup ketua. Oke, sudah cukup. Apabila sudah cukup, kita langsung saja menuju ke ruangan pasien untuk melakukan validasi data. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Bagaimana keadaan Bapak hari ini? Sedikit lemas dan agak pusing, Pak. Jadi hari ini kita akan melakukan timbang terima seperti biasa, Pak. Dan
tujuan dari timbang trim ini adalah untuk mengkomunikasikan keadaan Bapak sekarang dari perawat yang dinas pagi tadi ke perawat yang dinas siang. Jadi sebelumnya perkenalkan, perawat dinas pagi ada Nurse Mutia dan selanjutnya akan digantikan oleh Nurse Minta. Baik, assalamualaikum Bapak. Jadi ulun saya Prasetya Damayanti, perawat yang berdinas dari jam 2 nanti sampai jam 9 malam. Nah, bagaimana untuk perkembangannya Bapak? Apakah masih ada terasa sakit dan sakitnya itu di bagian mana? Di bagian kepala. Ya baik, nanti akan saya laporkan mengenai keluhan yang Bapak alami. Jadi nanti jika Bapak ingin ada yang perlu dibantu, Bapak bisa memanggil saya di ruang staging ya Pak, atau bisa pencet tombol yang ada di sebelah situ ya Pak ya. Baik. Baik, sebelum saya akhiri mungkin ada tambahan atau koreksi yang perlu didiskusikan kembali dari yang dinas pagi. Cukup saja. Baik, jika tidak, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mengikuti hari ini, dan terima kasih kepada Bapak juga Pak ya. Dan kita mau ke ruangan kembali. Baik, assalamualaikum. Permisi Pak ya. Baik, jadi tadi kita sudah melakukan timbang terima bersama-sama di nurse station dan juga di ruangan pasien. Dan terima kasih kepada tim pagi dan juga tim siang. Dan semoga tim pagi yang ingin pulang ke rumah selamat sampai tujuan, dan untuk tim siang semangat kerjanya. Baik, mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita mulai untuk yang rekomen ya. Silakan kita untuk disampaikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita diberikan kesehatan untuk menjalankan tugas hari ini sebagai seorang perawat ya. Seperti biasanya saya sebagai PJSIP untuk memimpin jalannya konferensi pada hari ini. Nah, maka dari itu saya serahkan kepada ketua tim yaitu Fanya. Oke, terima kasih kepada fasilitas selaku kepala ruangan. Selamat pagi rekan-rekan semua, dan syukur kita masih diberi kesehatan pada hari ini. Jadi pada hari ini kita melakukan pre-conference pada tanggal 15 Mei 2023 di ruang perawatan Cempaka, dan jumlah pasien saat ini 1 orang. Baik, langsung saja saya serahkan kepada perawat Salsa. Silakan untuk menyampaikan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Baik, selamat siang. Saya di sini sebagai perawat akan memberitahu apa saja yang dilakukan. Jadi di sini untuk yang pertama yaitu mengukur TTP dan pemantauan cairan input output sampai pada 29, dan juga pemberian injeksi sesuai dengan waktunya, masa jalannya itu pada 29. Nah, kita akan roleplay post conference ya. Ya baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita masih bisa bertemu lagi dan berkumpul di rumah tugas kita. Nah, seperti biasa kita akan mengadakan post conference sebelum dioperasikan ke berikutnya. Oke, langsung saja saya serahkan kepada perawat lainnya selaku ketua tim. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Baiklah, langsung saja bagaimana hasil tindakan yang telah dilakukan dari rekan-rekan, termasuk kendala selama rekan-rekan melakukan tindakan dan dapat dioperasikan pada sesi selanjutnya. Baik, di sini saya sebagai perawat pelaksana. Untuk pasien yang pertama di sini ada pasien dengan nama Ibu Salma pada kamar nomor 1 itu dengan keadaan umumnya lemah dan kesadarannya kompleks. Kliennya tadi pagi sudah dilakukan injeksi dan telah BAB cair 3 kali, dan juga pasien mendapatkan makanan lunak dan juga pemeriksaan TTP tekanan darah 110/60 dan juga nadi 62 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, dan juga temperaturnya normal yaitu 36,5 dan juga interferensi.
Ya, disebutkan informasi apa yang kira-kira harus dilanjutkan ke shift berikutnya ya. Untuk shift selanjutnya di sini bisa dilakukan pemberian injeksi ulang sesuai dengan jadwal yang telah diaturkan oleh dokter, dan juga penyaranan pemberian saran untuk makanan lunak seperti buah-buahan atau pemberian makanan sayur-sayuran, agar dan juga pemenuhan cairan pada ibu Salma tadi, seperti sering minum dan juga istirahat dengan nyaman di kamar ini. Bagus. Gimana tadi kata-katanya untuk yang menutup pos kontranya? Jadi ya. Baiklah, terima kasih rekan-rekan atas laporan hasil tindakan yang telah dilakukan. Kita telah melakukan semua rencana tindakan sampai saya kembalikan kepada kepala ruangan. Iya, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah bekerja keras untuk hari ini, yang mana untuk rekan-rekan sekalian sudah bekerja semaksimal mungkin dan juga mempertahankan kinerja yang sudah dilakukan. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan sekalian yang sudah berdinas pada siang hari ini, dan untuk perawat yang berdinas pada shift selanjutnya, semangat. Sebelum kita menutup sebelum kita menutup pos kontranya pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, saya sudah pos kontren ya. Ini artinya mau pindah ke shift bertugas untuk lima. Oke, jadi sudah selesai kita role-nya ya. Baik, alhamdulillah materi kita sudah selesai ya. Sebelum Ibu tutup, saya ingin nanya dulu ya. Bagaimana tadi dengan pengalaman belajar tadi, mungkin ada ingin menyampaikan refleksinya? Ya, silakan. Iya, boleh. Ibu izin menyampaikan untuk yang pembelajaran hari tadi, Bu, mungkin dari yang kami dapatkan mendapatkan gambaran yang lebih nyata kan Bu, bukan sekedar melihat, tapi kita sudah bisa melakukan secara langsung, walaupun tidak di rumah sakitnya. Sama lebih kayak tertata, ada poin-poin penting. Iya. Mungkin di rumah sakit dulu waktu dinas sebelumnya nggak tahu apa yang dibahas gitu ya. Dari sini kita sudah tahu apa saja poin-poin yang dibahas. Baik, mudah-mudahan kalian paham semuanya. Nanti ketika kalian dinas sudah dapat mempraktikkan itu ya. Apalagi nanti kalian 6 bulan lagi kalian lulus ya. Masker terus bisa praktek di tahap profesi ya. Pertemuan kita nggak cuma segini ya. Minggu depan kita akan bertemu pertemuan terakhir pertemuan ke-15 ya, dengan materi SBAR. Mungkin dibaca dulu sedikit tentang SBAR, apa itu SBAR. SBAR ya, situation, background, assessment, dan recommendation. Nah, jadi komunikasi SBAR itu kita baca dulu ya. Baik, cukup sekian. Terima kasih atas kerjasamanya, bagus sekali tadi ya, sudah role-nya. Ibu minta maaf kalau ada yang salah, kalau ada kelebihan kata-kata ya. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.